Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adrianus Lalu, beserta PPG dalam prajabatan di LPTK Santo Yakobus Maroke. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, akan menjalankan video praktek pembelajaran berkaitan dengan ujian kinerja dalam tema tokoh-tokoh khusus dalam Perjanjian Lama, subtema Salomo yang bijaksana, yang dilaksanakan di SD Impres Pelus Ara, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Salam satu hati. Yes, yes, yes. Silakan duduk anak-anak. Siap. Baik anak-anak, pada hari ini kita masuk dalam subtema baru. Tapi sebelum ngobrol lanjut, saya minta kamu duduk yang sopan. Atur jarak, kursinya masuk. Jangan sampai kamu salah posisi duduk. Bisa? Supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, setelah kamu duduk rapi, kita mulai membuka kegiatan kita hari ini dengan doa. Saya minta salah seorang siswa untuk memimpin doa. Siapa yang mau? Ayo, di sana. Kita berdiri. Marilah kita mulai sekarang kita sebut berdoa dalam nama Bapa dan Amin. doa tobat. Ampun dosa atas dosa-dosaku, sebab aku takut Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Mulia dan Maha Baik bagiku. Aku menjadi segala dosa dan berjanji dengan pertolongan tanganmu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihilah aku orang dosa ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk Sakeus. Pendek-pendek, dengan Yesus, lari-lari, manjat pohon, turun. Oke, bagaimana kabar hari ini anak-anak? Luar biasa. Pada hari ini kita masuk dalam subtema baru. Tapi sebelumnya Pak Guru akan mengaitkan kehadiran kamu. Kalau Pak Guru sebut nama, jawab hadir. Kalau yang tidak hadir, alasannya apa? Ya. Teo, Adik Pak. Limul, Mangkur, Rahayu, Lekson, Adik Pak. Edo, Adik Pak. Senahari, Adik Pak. Jun, Adik Pak. Amelia, Hadir Pak. Jelita, Adik Pak. Mimut, Hadir Pak. Harum, Adik Pak. Jemadu, Adik Pak. Jelimut, Adik Pak. Kemimu, Adik Pak. Pom, Adik Pak. Carvalho, Adik Pak. Fardo. Adik Pak. Kenapa? Salam. Sudah berapa hari? 2 hari. Ya, semoga dia cepat sembuh. Pada hari ini kita masuk dalam subtema yang baru seperti yang Pak Guru katakan. Subtemanya adalah Salomo yang bijaksana. Kamu bisa baca? Ya, baca sama-sama apa? Yang bijaksana. Sebelum Pak Guru lanjut, Pak Guru akan menanyakan kembali materi kali lalu, yaitu tentang raja-raja bangsa Israel. Semoga kamu masih ingat. Siapa raja pertama bangsa Israel? Saul. Siapa? Saul. Siapa yang menggantikan Saul? Saul. Mengapa Saul diganti? Satu orang ya, angkat tangan. Angkat tangan. Yang di sana. Karena Saul tidak setia kepada Allah. Karena Saul tidak setia kepada Allah, sehingga dia diganti. Siapa yang menggantikan Daud? Saul.
tentang Salomo. Tentang apa? Salomo. Oke anak-anak, tentang Salomo ini, dia adalah seorang raja bagi bangsa Israel yang menggantikan Daud. Dan Salomo ini adalah putra dari Raja Daud. Dan dia dikenal dalam sejarah keselamatan bangsa Israel dengan sebutan Raja yang bijaksana. Sehingga tema kita pada hari ini, Salomo yang bijaksana. Dan tujuan pembelajaran yang mau kita capai pada hari ini, anak-anak, kalau ditanya untuk apa kita belajar tentang Salomo, tujuan yang mau kita capai adalah yang pertama, membuktikan iman kepada Allah melalui sikap dan perilaku hidup. Kita bisa menunjukkan iman kita, bukti kita beriman kepada Allah melalui sikap dan perilaku hidup. Dan tujuan yang kedua, anak-anak, menguraikan pengertian sikap bijaksana. Diharapkan setelah pelajaran ini, kamu bisa menguraikan pengertian sikap bijaksana itu. Dan tujuan yang ketiga, kamu bisa menguraikan apa manfaat dari sikap bijaksana dalam kehidupan bersama. Dan yang keempat, dalam kehidupan kamu bisa meneladani tokoh Salomo yang bijaksana. Dan yang kelima, kamu bisa menguraikan alasan mengapa Salomo meminta hati yang bijaksana. Dan yang terakhir, tujuan yang mau kita capai dalam pelajaran ini adalah kita bisa menyusun doa mohon kebijaksanaan dalam hidup. Itu ada 6 tujuan pembelajaran kita dalam materi hari ini, dalam subtema Salomo yang bijaksana. Oke, sekarang Pak Guru minta anak-anak mengamati gambar. Gambar yang ada di layar itu ada berapa? 4. Pak Guru minta setiap kelompok untuk mendefinisikan gambar-gambar itu. Kamu bisa paham? Bisa. Sekarang kamu kerja kelompok. Gambar pertama itu membicarakan tentang apa? Gambar kedua membicarakan tentang apa? Gambar ketiga membicarakan tentang apa? Bisa paham? Bisa? Bagaimana? Semangat? Semangat. Kamu kerja dalam kelompok. Kamu percayakan salah satu teman menjadi ketua kelompok. Kita sepakat saja yang di sana ini kelompok 1, di sini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, kelompok 2 masih semangat? Semangat. Kelompok 3 masih semangat? Masih semangat. Ya, pagi-pagi harus semangat. Kelompok 4 masih semangat? Masih semangat. Bagaimana kelompok 1 semangat? Masih. Sudah? Oke, sekarang Pak Guru minta utusan dari setiap kelompok untuk membacakan hasil pekerjaan kelompoknya. Dari kelompok 4. Gambar pertama itu mengisahkan tentang apa? Gambar kedua mengisahkan tentang apa? Gambar ketiga mengisahkan tentang apa? Gambar keempat mengisahkan tentang apa? Gambar pertama. Orang yang sedang berdoa. Orang yang sedang berdoa. Gambar kedua. 2 orang wanita menghampiri raja. 2 orang wanita menghampiri raja. Gambar ketiga. Raja meminta prajurit membagi 2 anak. Raja memerintah prajurit membagi 2 anak. Gambar keempat. Seorang wanita yang memohon kepada raja supaya anak itu biarkan hidup, jangan dibagi 2. Jangan dibagi 2. Kelompok 3. Utusannya Amelia. Gambar pertama menurut kelompok 3. Orang yang tangan berkatup dan berdoa. Orang yang tangannya berkatup. Tahu berkatup? Ya, tangannya katup dan berdoa. Gambar kedua. 2 orang ibu yang memperebutkan bayi dan meminta keadilan kepada raja. 2
Dua orang ibu yang memperebutkan bayi. Benar, itu ada gambar bayinya yang menghadap raja. Gambar ketiga, prajurit mengikuti perintah raja untuk membagi dua anak yang masih hidup. itu prajurit memegang pedang untuk membagi dua anak. Gambar keempat, Seorang perempuan memohon kepada raja agar anak itu diberikan kepada perempuan yang lain dan membiarkan anak itu hidup. tepuk terima kasih untuk kelompok tiga. Tepuk terima kasih. Tapi saya, guru saya, mau bilang terima kasih kelompok tiga. Kelompok dua, Telma. Ini perempuan semua utusannya. Gambar pertama, Telma, Orang yang sedang berdoa. orang yang sedang berdoa. Gambar kedua, Dua orang ibu yang berdiri dan bayi di kaki mereka menghadap raja. dua orang ibu yang sedang berdiri dan ada bayi di kakinya menghadap raja. Gambar ketiga, Prajurit mengangkat bayi dan hendak membagi duanya. prajurit mengangkat bayi dan hendak membagi dua. Gambar keempat, Seorang perempuan memohon belas kasihan raja agar anak itu dibiarkan hidup. memohon kepada raja. Tepuk salut untuk kelompok tiga. Tepuk salut. Salut, salut. Yang kedua. Salut, salut. Salut. Oke, dari kisah-kisah atau cerita gambar ini, kamu sudah memberi atau menjelaskan makna dari gambar-gambar ini atau peristiwa apa yang dilukiskan melalui gambar-gambar ini. Seperti jawaban kamu semua itu sudah benar. Nah, menurut kamu anak-anak, dari gambar-gambar dan apa yang telah kamu jawab, dalam kitab suci gambar-gambar ini mengisahkan tentang siapa? Jawab yang kuat, tentang siapa? Tentang Salomo. Dalam kitab suci itu pasti anak-anak pernah dengar kisah tentang Raja Salomo. Dan gambar-gambar ini mengisahkan bagaimana kebijaksanaan Salomo dalam mengatasi sebuah masalah. Dia seorang pemimpin atau raja bagi bangsa Israel yang terkenal dengan sebutan raja yang bijaksana. Oke anak-anak, sampai di sini paham? Paham? Nah, ada sebuah cerita. Mau dengar? Suka dengar cerita? Suka. Nah, cerita ini tentang binatang yang kecil. Siapa yang tahu binatang yang paling kecil apa? Ceritanya tentang semut dan belalang. Semut itu binatang yang paling kecil dan kalau jalan itu berbaris, benar atau tidak? Benar. Dan belalang sukanya terbang. Siapa yang suka tangkap belalang? Ayo. Untuk apa? Hah? Untuk main. Itu tidak boleh karena itu namanya membinasakan ciptaan Tuhan. Ya. Ceritanya begini. Pada musim semi begitu banyak tumbuhan yang mengeluarkan bunga, bahkan berbuah sampai buahnya itu matang. Dan belalang ini dia suka terbang. Dia terbang dari pohon ke pohon. Dia hinggap dari pohon ke pohon, dari dahan ke dahan. Sementara semut ini sibuk mengumpulkan bahan makanan. Seperti yang kamu saksikan setiap hari itu, semut itu selalu gotong royong untuk membawa makanan ke rumahnya. Dan belalang berkata kepada semut, "Hai kawan, saya lihat engkau ini dari tadi sibuk sekali. Engkau sangat sibuk mengumpulkan bahan makanan. Untuk apa? Engkau tidak menikmati indahnya alam ini. Lihat kelompoknya saya, lihat saya. Saya bisa menikmati indahnya bunga, menikmati buah-buahan. Tidak seperti engkau. Engkau sangat sibuk." Tetapi semut itu tidak menjawab. Dia hanya mengurus urusannya. Dan belalang ini penasaran.
Dia turun dari pohon dan dia mendekati semut. Contoh saja, unta ini semua. Saya belalang. Semut kecil kan? Dan belalang besar. Pas seperti Pak Guru belalang, unta semut. Hai semut, sudah badan kecil, kau sibuk bekerja. Untuk apa? Dan semut pun tidak memberi jawaban. Beberapa pekan kemudian terjadilah musim hujan dan musim dingin dan turunlah salju. Dan pada saat itu semua tumbuhan yang ada ditutupi salju. Dan mulai saat itu belalang tidak bisa terbang kemana-mana. Bahkan dia tidak mendapatkan makanan. Karena kelaparan dia pergi ke rumah si semut. Seperti Pak Guru pergi ke rumahnya Urta. Selamat. Dan si semut jawab, silakan masuk. Dan semut bertanya, apa tujuan kamu ke sini? Dan si belalang menjawab, teman, saya ini kelaparan, saya tidak mempunyai makan. Karena sekarang musim dingin, semua tumbuhan ditutupi salju. Dan di rumah kamu ini banyak makanan. Berikanlah sedikit untuk saya. Tetapi si semut berkata, tidak akan. Saya tidak akan memberikan kamu makanan. Dan belalang pun bertanya, engkau tega tidak memberi aku makanan. Apa alasannya? Dan si semut menjawab, makanan yang ada di rumahku ini adalah persiapan sampai musim dingin berlalu. Dan engkau sahabat yang suka terbang, pada waktu musim kering engkau sibuk dengan terbang saja, tidak sibuk mengumpulkan bahan makanan, sehingga akibatnya sekarang engkau mengalami kelaparan. Dan dengan sedih belalang pun pulang dengan perut kosong karena tidak mendapatkan makanan. Ceritanya sampai di situ. Sudah dengar ceritanya? Sudah. Siapa yang mau jadi belalang? Apakah kamu mau jadi belalang? Ya. Apakah kamu mau jadi semut? Ya. Kalau mau jadi semut ya kecilkan badan. Itu cuma cerita anak-anak. Baik, dari cerita tadi, menurut kamu, ya, siapa yang paling bijaksana dalam hidup? Semut. Mengapa semut dikatakan bijaksana? Karena semut tidak memikirkan masa sekarang, tetapi memikirkan masa yang akan datang agar hidup lebih baik. Karena semut itu tidak memikirkan masa sekarang, tapi memikirkan masa yang akan datang. Seperti pada musim kering, dia tidak sibuk bermain, tetapi dia mengumpulkan makanan untuk masa yang akan datang. Menurut kamu, dari cerita-cerita itu tadi, apa yang dimaksudkan dengan bijaksana itu? Siapa yang bisa menguraikan? Apa itu kebijaksanaan atau sikap yang bijaksana? Pak. Sikap bijaksana artinya skip dan keputusan yang didasarkan pada pengalaman untuk dapat melangkah ke masa yang akan datang yang lebih baik. Sikap atau keputusan yang berdasarkan pengalaman untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik. Itu dari kelompok 2. Oke, seperti dari kelompok 2 dari tema yang katakan itu, sikap yang bijaksana adalah sikap dan keputusan yang berdasarkan pengalaman untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik. Itu pengertian dari sikap yang bijaksana. Menurut kamu, apa manfaat dari sikap bijaksana itu? Kelompok 3, yuk. Manfaat dari sikap bijaksana adalah terciptanya suasana hidup yang aman, damai, dan sejahtera bagi semua orang. Untuk menciptakan suasana hidup yang lebih baik, yang lebih aman, lebih tentram bagi semua orang. Dari kisah-kisah itu
kita sudah mengetahui apa itu sikap bijaksana, apa manfaat dari sikap bijaksana, dan apa keuntungannya bagi kehidupan kita. Dan dalam materi ini kita mengetahui bahwa Salomo itu adalah raja yang bijaksana. Tapi mengapa Salomo itu disebut raja yang bijaksana? Sekarang kita akan mendengar kisah dari kitab suci. Mau dengar? Mau? Ada yang bawa kitab suci? Ada yang bawa kitab suci? Tidak ada. Oke, karena kamu tidak membawa kitab suci, Pak Guru akan menceritakan kisah tentang Salomo. Harap kamu bisa mendengar. Salomo adalah putra dari Raja Daud. Dan dia yang menggantikan ayahnya Daud menjadi raja bangsa Israel. Berarti Salomo ini adalah raja yang ketiga bagi bangsa Israel. Akan tetapi pada waktu dia masih muda, dia diurapi menjadi raja. Pada suatu malam dia bermimpi. Tuhan Allah datang kepadanya. Dia lagi tidur, ngorok. Siapa yang tidurnya? Kalau tidur ngorok. Banyak orang yang ngorok. Sementara Salomo tidur, Tuhan Allah bertanya, hai Salomo, apa yang engkau minta kepadaku akan kuberikan. Kalau engkau minta kekayaan, akan kuberikan. Kalau engkau meminta umur yang panjang, akan kuberikan. Kalau engkau meminta kepala musuhmu, akan kuberikan. Kalau engkau minta kekayaan, harta yang berlimpah, akan kuberikan kepadamu. Dan pada saat ini aku bertanya, apa yang engkau minta kepadaku? Dan Salomo menjawab, ya Tuhan, saya meminta hati yang bijaksana. Salomo meminta hati yang bijaksana kepada Tuhan. Dan Tuhan Allah berkata, karena engkau meminta hati yang bijaksana, maka akan kuberikan kepadamu. Tidak ada raja yang sebelum dan sesudah engkau yang seperti engkau. Tidak ada raja yang sebelum Salomo dan sesudah Salomo yang terkenal dengan bijaksananya. Karena engkau meminta hati yang bijaksana, akan kutambahkan kepadamu umur yang panjang, kesehatan, dan kemakmuran. Itu kisah dalam kitab suci tentang Raja Salomo. Selanjutnya dalam kitab suci itu dikisahkan bahwa pada saat Salomo menjalankan pemerintahannya sebagai raja, menjalankan tugasnya sebagai raja, terjadilah masalah. Ada sebuah masalah yang dia hadapi. Ceritanya begini. Ada dua orang ibu yang sama-sama melahirkan anak di satu rumah. Dan ibu yang pertama ini melahirkan anaknya. Ibu yang kedua juga melahirkan anaknya. Tetapi ibu yang pertama ini pada malam hari, dia tidur dan tidak menjaga anaknya dengan baik. Sedangkan ibu yang kedua ini, dia tidur, dia memperhatikan bagaimana posisi anaknya tidur. Dengan aman anaknya itu nyenyak, ya, tidur dengan nyenyak. Dan ibu pertama ini akibat kesalahannya, anaknya itu meninggal dunia. Dan pada saat ia bangun tengah malam, dia melihat anaknya sudah meninggal. Dan ibu itu dengan cepat berpikir, anakku sudah meninggal. Baiknya aku menukarkan anakku yang sudah meninggal ini dengan anaknya dia yang masih hidup. Anak dari ibu yang kedua itu. Dan dengan cepat dia pergi menukarkan bayi yang masih hidup dengan anaknya yang sudah meninggal. Keesokan paginya, ibu yang masih nyenyak tidur itu, yang anaknya sudah ditukarkan itu, dia bangun. Dia memperhatikan anaknya. Anakku sudah mati, tetapi anakku ini tidak seperti ini. Dan
Saul mulai ngamuk. Ini bukan anak saya. Ini anakmu yang sudah mati. Dan ibu yang menukarkan bayi itu berkata, tidak, ini anak saya yang masih hidup, anakmu yang sudah mati. Dan masalah kedua ibu itu tidak terselesaikan. Sehingga mereka sepakat untuk menghadap Raja Salomo. Mereka menghadap Raja Salomo dan membawa bayi yang masih hidup itu. Dan sampai di depan Raja Salomo, Salomo bertanya, masalah apa yang kamu alami? Dan ibu yang pertama itu berkata, dia ini menuduh saya mencuri anaknya yang masih hidup. Justru anaknya dia yang sudah mati. Tetapi ibu yang satu berkata, ibu yang kedua itu berkata, bukan raja. Dia punya anak yang sudah mati. Dan dia menukarkan anaknya yang sudah mati itu dengan anakku yang masih hidup. Malam hari saya masih tidur. Dan Salomo pun berkata kepada prajurit, hai prajurit, ambillah pedangmu dan angkatlah bayi itu. Bagi dua bayi itu supaya adil. Setengahnya untuk ibu yang pertama dan setengahnya untuk ibu yang kedua. Dan ibu yang kedua itu dengan semangat, saya setuju raja, saya setuju demi keadilan. Tetapi ibu yang pertama itu dengan memohon kepada raja, raja jangan diapa-apakan bayi itu. Bayi itu jangan dibagi dua, biarkan dia hidup. Berikan bayi itu kepadanya supaya bayi itu tetap hidup. Dan pada saat itu Salomo sudah menemukan siapa ibu kandung dari bayi itu. Dan Salomo pun berkata, hai prajurit, berikan bayi itu kepada ibu yang mengasihi bayi itu. Karena barang siapa yang mengasihi bayi itu, dialah ibunya. Dan bayi itu pun tidak jadi dibagi dua dan diserahkan kepada ibu yang mengasihinya, perempuan yang mengasihi anak itu. Itulah kisah tentang Raja Salomo dan masalah yang dia hadapi dan dia adili dengan bijaksana. Anak-anak sudah dengar? Sudah? Oke. Pak Guru bertanya. Ada berapa orang ibu dalam kisah itu? Dalam masalah itu. Masalah apa yang mereka sampaikan kepada Raja Salomo? Ya? Memperebutkan seperti gambar-gambar yang ada di layar ini. Memperebutkan anak. Mereka memperebutkan anak. Dan apakah keputusan Salomo itu bijaksana? Bijaksana. Jawab yang kuat. Mengapa keputusannya bijaksana? Karena dia mengadili dengan hati. Karena apa, Nara? Dengan hati. Dalam cerita kitab suci tadi, waktu Tuhan Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu minta? Dia menjawab apa? Hati yang bijaksana. Mengapa ia meminta hati yang bijaksana? Karena dia dapat menghadapi banyak masalah di bangsa Israel. Karena dia masih muda, dia merasa diri masih muda dan menghadapi banyak masalah, sehingga dia itu memohon hati yang bijaksana. Dan keputusan yang diberikan oleh Salomo terhadap kedua perempuan yang masalah itu adalah sangat bijaksana. Karena apa? Keputusannya berdasarkan hati. Dia bisa menentukan siapa ibu dari bayi yang masih hidup itu. Karena barang siapa yang mengasihi bayi itu, dialah ibunya. Itu kisah tentang Salomo. Dan kebijaksanaannya sangat terkenal sampai sekarang ini. Bagaimana anak-anak sampai di sini paham? Paham. Ya. Siapa yang ada pertanyaan? Dari kelompok 1. Kelompok 1 bertanya. Saya minta sudah kelompok 3 menjawab. Atau kelompok yang lain. Ya.
Pertanyaannya apa? Mengapa Salomo menyuruh prajurit untuk membagi dua anak itu? Mengapa Salomo meminta prajurit untuk membagi dua anak itu? Kelompok mana yang mau jawab? Yang bisa jawab? Dari kelompok 3. Untuk menegakkan keadilan dan menemukan siapa di antara kedua perempuan yang merupakan ibu kandungnya. Untuk menegakkan keadilan dan menemukan siapa ibu kandung dari bayi yang masih hidup itu. Kelompok 2. Untuk apa kedua perempuan itu menghadap raja? Untuk apa? Apa tujuan kedua perempuan tadi itu menghadap raja? Kelompok mana yang mau jawab? Nomor 1, Pak. Kelompok 1. Untuk menyelesaikan perebutan anak. Untuk menyelesaikan masalah perebutan anak. Mereka menghadap raja dan membawa masalah perebutan anak. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Dan kelompok 3. Apa saja yang harus kita miliki agar memperoleh kebijaksanaan dalam hidup? Apa saja yang harus kita miliki supaya kita bijaksana seperti Salomo? Ya, apa saja? Kelompok mana yang mau jawab? Kelompok 4. Selalu dekat dengan Tuhan, selalu rendah hati, menghargai waktu, mentaati peraturan, menghargai sesama. Mentaati peraturan supaya kita bijaksana. Contohnya datang sekolah tepat waktu. Rendah hati seperti Salomo, dia tidak meminta kekayaan. Kalau Tuhan Allah tanya, Ardianus, apa yang kau minta? Saya minta uang yang banyak supaya bisa beli pesawat terbang. Ya. Atau kalau Tuhan Allah tanya, Uta, kau mau minta apa? Kau jawab apa, Uta? Kau mau minta apa? Uang. Biasa. Semua orang membutuhkan uang, benar atau tidak? Tapi pada hari ini Salomo menjadi teladan bagi kita. Kita hendaknya mengikuti teladan Salomo. Apa yang dia minta, yaitu hati yang bijaksana. Untuk mencapai kebijaksanaan itu, memperoleh kebijaksanaan itu, kita harus rendah hati, rendah diri, bersahabat dengan semua orang, mengikuti semua peraturan dan lain sebagainya. Sekarang giliran kelompok 4 bertanya. Mengapa Raja Salomo membiarkan anak itu hidup? Dan kelompok mana yang menjawab? Ya, kelompok 2. Karena Raja Salomo sudah menemukan siapa ibu kandungnya yang mengasihi anak itu. Mengapa Raja Salomo membiarkan anak itu hidup? Karena dia sudah menemukan siapa ibu kandungnya. Sudah paham? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sekarang anak-anak saya minta kalian untuk mengerjakan soal dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, uraikanlah manfaat dari sikap bijaksana dalam hidup. Yang kedua, sikap-sikap apa saja yang dibutuhkan dalam hidup bersama. Ketiga, jelaskan mengapa Salomo meminta hati bijaksana kepada Allah. Yang keempat, uraikanlah apa yang patut kita teladani dari Raja Salomo. Dan yang kelima, dalam mengatasi masalah apa Raja Salomo menunjukkan sikap yang bijaksana. Dan Pak Guru minta kamu menulis jawabannya di lembaran ini. Di atasnya kamu tulis nama siapa, kelas, mata pelajaran. Mata pelajarannya paket, ya, pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Bisa paham? Bisa. Semua sudah mengerjakan pekerjaannya. Selanjutnya, dari materi-materi tadi yang Pak Guru sudah jelaskan, kamu sudah mengerjakan tugas kelompok, mengerjakan tugas individu. Siapa yang bisa memberi kesimpulan dari materi hari ini? Ayo. Saya minta dari kelompok 3. Yuk. Suara yang kuat. Kesimpulan menurut dia, ya. Kebijakan itu sangat penting dalam hidup, karena dengan adanya sikap yang bijaksana dapat terciptanya kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup bersama. Dengan adanya sikap bijaksana, kita dapat menegakkan keadilan dan kebenaran, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam mengambil suatu keputusan. Raja Salomo menjadi teladan bagi kita dalam hal kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu merupakan anugerah
kita melihat kesimpulan materi kita pada hari ini. Raja Salomo meminta kepada Tuhan hati yang bijaksana. Seperti tadi Pak Guru sudah jelaskan dan menceritakan kitab suci. Ya. Ia menyadari bahwa ia masih muda dan harus berhadapan dengan banyak perkara dari rakyatnya. Maka ia tidak meminta kemuliaan dan kekayaan, sebab kemuliaan akan diperoleh dari kebijaksanaan hati. Raja yang bijaksana akan dicintai dan dihormati oleh rakyatnya. Keadilan pun akan diperoleh apabila keluhan orang didengar dengan hati. Raja Salomo langsung tahu siapa pemilik anak yang masih hidup itu, karena ia yang sesungguhnya yang tidak akan sampai hati membiarkan anaknya dibunuh. Maka keputusan Raja Salomo dinilai adil. Tuhan sendiri tidak menilai manusia dari hukum tertulis. Kata Santo Paulus berkata, hukum tertulis itu mematikan, tetapi roh menghidupkan. Itu terdapat dalam surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 3 ayat 6. Roh itu membawa kebijaksanaan. Roh bekerja di dalam hati manusia. Hukum tertulis di negeri kita masih sering direkayasa. Maka seringkali orang yang bersalah dibenarkan dan orang benar disalahkan serta dipenjarakan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap bijaksana hendaknya dimiliki oleh para pemimpin sehingga seluruh rakyat memperoleh keadilan. Materi hari ini mengajarkan kepada kita tentang bijaksana. Kita harus bijaksana dalam hidup. Oke, anak-anak, perlu kita bertanya kepada diri kita sendiri. Artinya kita refleksi kepada diri kita. Apakah selama ini saya bijaksana? Contohnya, kalau saya datang terlambat ke sekolah, apakah saya bijaksana? Itu pertanyaan yang tidak perlu kamu jawab, tapi kamu renung. Ya, itu pertanyaan refleksi untuk kamu. Kalau saya belajar menunggu ujian, apakah saya bijaksana? Kalau saya terlambat pulang ke rumah karena bermain, apakah saya bijaksana? Atau apakah saya bijaksana kalau datang sekolah tidak duluan sarapan, tidak sarapan datang sekolah, apakah itu bijaksana? Atau apakah saya dikatakan bijaksana kalau mengajak teman untuk bolos? Itu pertanyaan-pertanyaan refleksi yang perlu kamu renung. Melihat pengalaman kamu datang sekolah selama ini. Sudah dengar? Sudah dengar? Oke. Sekarang tugas rumah bisa kerja kelompok, bisa juga kerja pribadi. Ya. Yaitu menyusun doa mohon kebijaksanaan. Satu kelompok, satu orang yang menulis doanya. Kerja kelompok ya, minggu depan kumpul. Jawabannya tulis di kertas ini. Suruhannya menyusun doa untuk mohon kebijaksanaan. Masih semangat?